Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita awali pertemuan ini dengan selalu bersyukur pada Allah. Di setiap kesempatan kita selalu mendapatkan nikmat. Sebagian nikmat itu kita dapat melanjutkan pelajaran ekonomi yang kali ini kita akan mengambil materi mengenai sistem ekonomi di Indonesia. Mengenal sistem perekonomian Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa sistem ekonomi itu merupakan suatu tatanan pedoman dalam melakukan kegiatan ekonomi di suatu negara. Nah, di Indonesia, sistem perekonomian Indonesia namanya sistem ekonomi Pancasila. Merupakan sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia. Sistem ekonomi Pancasila ini disebut juga sistem demokrasi ekonomi, memberikan kebebasan berusaha kepada setiap warga negara masyarakat dalam batas dan syarat-syarat tertentu. Bebas, tetapi ada hal-hal yang harus dibatasi atau harus diperhatikan supaya kebebasan itu tidak mengganggu kepentingan umum. Sistem perekonomian Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Nah, nilai-nilai dasar perekonomian atau sistem yang berlaku di Indonesia, sistem ekonomi yang ada di Indonesia yaitu memiliki nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong, kerjasama, keadilan, dan kemandirian. Nah, ada beberapa ciri demokrasi ekonomi Indonesia atau sistem ekonomi yang dilakukan di Indonesia yang sering disebut ciri positif demokrasi ekonomi Indonesia. Ciri positif ini maksudnya hal-hal yang harus dilakukan dalam berekonomi di Indonesia. 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi, dalam melakukan kegiatan ekonomi itu memiliki asas dan dasar kekeluargaan, kebersamaan. Yang kedua, ciri positif yang kedua yaitu cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jadi, kalau ada produksi yang menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak, itu dikuasai negara. Contohnya ya seperti PLN, PT Kereta Api, minyak dan gas bumi. Ini kan harus dikelola oleh negara karena ini menyangkut hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga yaitu bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi kekayaan alam Indonesia itu semua digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Meskipun itu dikuasai negara, seperti tadi saya katakan, tetapi tetap penggunaannya harus untuk kepentingan rakyat. Yang keempat yaitu perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Yang kelima, sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan pemufakatan lembaga perwakilan rakyat. Jadi kalau menggunakan kekayaan negara harus disetujui oleh wakil rakyat melalui MPR dan DPR. Mereka adalah kepercayaan rakyat untuk menjadi wakil dalam penyelenggaraan negara. Semua kebijakan harus berdasarkan pemufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Yang F atau yang ke-1, 2, 3, ke-7, warga bebas memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi semua warga negara Indonesia itu boleh memilih mencari pekerjaan sepanjang pekerjaan itu layak dan tidak bertentangan dengan hukum dan norma-norma sosial. Yang ke-8 yaitu hak milik perseorangan diakui pemanfaatannya tetapi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Jadi hak milik individu di Indonesia itu diakui, tetapi penggunaannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Kemudian selanjutnya,
Ciri yang lain yaitu potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Boleh berkreasi, boleh berinisiatif, boleh beride, potensi-potensi itu semua boleh dikembangkan di Indonesia sepanjang tidak merugikan kepentingan umum. Dan terakhir cirinya yaitu fakir, miskin, dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi masyarakat miskin, masyarakat yang kekurangan, yang hidup di bawah ambang kemiskinan itu adalah kewajiban negara untuk memelihara, untuk membantu mereka supaya terhindar dari kemiskinan. Itulah ciri-ciri positif yang harus dilakukan dalam berdemokrasi ekonomi di Indonesia. Namun, di Indonesia juga ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan di Indonesia dalam berekonomi. Ini disebut ciri negatif yang harus dihindari dalam sistem perekonomian kita. Ada 3. Sistem free fight liberalisme. Artinya apa? Suatu kebebasan yang luar batas atau kebebasan yang berlebihan atau persaingan yang bebas itu tidak boleh karena akan mematikan pihak lain, mematikan usaha kecil yang lain. Jadi persaingan boleh tetapi tidak boleh berlebihan, seperlunya saja. Yang kedua, sistem etatisme. Apa artinya etatisme? Negara sangat dominan serta mematikan potensi dan daya kreasi ekonomi di luar negara. Jadi negara terlalu dominan menguasai ekonomi itu etatisme. Ini juga nggak boleh. Negara boleh mengendalikan perekonomian, tetapi negara tidak boleh menguasai total kebijakan ekonomi. Yang ketiga, ciri-ciri yang tidak boleh berlaku di Indonesia yaitu monopoli. Apa artinya monopoli? Pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Ya toh? Monopoli itu kekuatan atau pemusatan kekuatan pada kelompok tertentu yang akan merugikan pihak lain. Ini tidak boleh. Jadi free fight liberalisme, persaingan yang bebas, etatisme, menguasai ekonomi secara dominan oleh negara, monopoli itu tidak dibolehkan di dalam sistem ekonomi atau dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Nah, demikianlah tadi mengenai sistem ekonomi Indonesia yang bernama Demokrasi Ekonomi Indonesia yang memiliki ciri positif dan ciri-ciri negatif yang harus dihindari di Indonesia. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.